Unfaithful 2002. Awalnya, Edward dan Connie adalah sepasang suami istri yang memiliki hubungan harmonis. Mereka dikaruniai satu anak laki-laki bernama Charlie. Sehari-hari, Edward bekerja sebagai pengusaha, sementara Connie sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan anak mereka. Suatu ketika, Connie pergi berbelanja, tapi tidak dapat segera pulang karena cuaca buruk. Ia mencari taksi namun tidak ada yang berhenti. Sampai akhirnya, tak sengaja dia ditabrak oleh Paul yang tengah membawa beberapa buku. Kaki Connie terluka, sehingga Paul menawarkan untuk mengobatinya di apartemen. Setelah mengobati Connie, Paul memberi hadiah buku untuk Connie yang ternyata terdapat kartu nama Paul di dalamnya. Sampai di rumah, Connie baru menyadari kartu nama itu, sehingga dia pun menelpon Paul untuk mengucapkan terima kasih. Namun, Paul justru mengundangnya lagi ke apartemennya. Connie yang penasaran dengan Paul pun bersedia menemuinya. Beberapa pertemuan pun terjadi lagi. Mereka semakin akrab hingga mereka berzina. Perselingkuhan pun terjadi. Connie jadi selalu mencari alasan keluar rumah untuk menemui Paul. Bahkan, ia berbohong telah membuat janji ke sebuah klinik kecantikan saat Edward mengajaknya makan siang berdua. Edward yang curiga kemudian menelpon klinik tersebut, dan rupanya Connie tidak ada di sana. Edward kemudian menyewa seorang detektif untuk mengikuti Connie. Edward pun jadi mengetahui bahwa Connie berselingkuh dengan Paul. Edward pun menyambangi apartemen Paul. Kemarahannya berujung pada pemukulan kepada Paul sampai Paul tidak sadarkan diri dan meninggoy. Edward yang panik kemudian langsung membereskan Paul dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Setelah itu, ia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Suatu hari, detektif dan kepolisian menyambangi rumah Edward. Mereka berusaha menggali informasi dari Connie, karena nama dan nomor kontaknya tertulis di buku apartemen Paul. Connie tampak bingung, sedangkan Edward memilih diam. Sampai akhirnya Connie menemukan fotonya dengan Paul di jaket Edward. Kemudian ia menanyakan apa yang terjadi pada Paul ke Edward. Edward yang marah pun mengungkapkan sakit hatinya karena Connie berselingkuh dengan Paul. Connie yang merasa bersalah pun menjadi diam dan tidak melaporkan Edward ke kepolisian. Meski ia tahu bahwa Edward telah menghabisi Paul, mereka memilih untuk memperbaiki hubungan dan melupakan masa lalu yang terjadi. Rating di IMDb sendiri adalah 6,7. A Royal Affair 2012. Caroline Matilda, seorang putri Inggris yang menikahi Raja Denmark Christian ke-7 yang tidak stabil secara mental dan menjadi Ratu Denmark. Setibanya di Denmark, Caroline menemukan dirinya dalam pernikahan yang tidak bahagia. Kehidupan Caroline berubah ketika Dr. Jerman Struns ditunjuk sebagai dokter pribadi raja. Struns seorang pemikir dan pendukung cita-cita pencerahan, membuat ikatan yang erat dengan Caroline dan menjadi orang kepercayaan dan selingkuhannya. Dengan kondisi mental Christian ke-7 yang memburuk, Struns memberikan pengaruh yang signifikan atas raja dan secara bertahap, dia memperkenalkan perubahan sosial, politik, dan budaya, kebebasan pers, pendidikan, dan penghapusan perbudakan. Namun, reformasi dan perselingkuhan antara Caroline dan Struns menarik perhatian dan kemarahan para bangsawan Denmark yang memandang mereka sebagai ancaman terhadap otoritas dan tradisi mereka. Sebuah konspirasi politik dibentuk melawan Struns yang pada akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Pada akhirnya Struns dan Caroline ditangkap, didakwa melakukan pengkhianatan dan diadili. Struns dieksekusi, sementara Caroline diasingkan dari Denmark dan dipisahkan dari anak-anaknya. Rating di IMDb sendiri adalah 7,5. Little Children 2006. Sarah Pierce adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di pinggiran kota Boston. Dia menikah dengan Richard dan memiliki anak bernama Lucy. Meski tinggal di rumah mewah dengan suami yang sudah mapan, tapi dia tidak bahagia dalam pernikahannya. Sarah mengetahui kalau suaminya ternyata pecandu vocab. Suatu hari, saat berada di taman, dia bertemu dengan Brad Adamson, seorang mahasiswa hukum yang berusaha untuk lulus dalam ujian pengacara. Brad sendiri menikah dengan Kathy, seorang sutradara film dokumenter. Pernikahan mereka dipenuhi dengan kasih sayang, tapi pasangan suami istri tersebut memiliki masalah dalam hubungan suami istri. Brad yang seharusnya belajar di perpustakaan untuk ujian pengacara, tapi tak pernah sampai ke gedung itu. Dia malah asik menonton anak-anak sedang main skateboard, dan dia juga bermain football bersama tim lokal. Ternyata Brad selalu jadi perhatian para emak-emak yang ke taman bersama Sarah. Rupanya, para emak-emak itu penasaran dengan Brad dan bertaruh $5 jika Sarah bisa mendapatkan nomor telepon Brad. Di luar ekspektasi para emak-emak, Sarah malah meminta Brad untuk memeluk dan menciumnya.
Kejadian tersebut membuat Sarah dan Brad menjadi tertarik satu sama lain. Sempat tak bertemu beberapa hari, akhirnya mereka bertemu di kolam renang dan menjalin hubungan. Suatu hari, ketika Sarah dan Brad berada di kolam renang, beberapa orang tua berteriak bersaut-sautan dalam kepanikan karena penjahat yang bernama Ronnie berenang bersama anak-anak di kolam. Tiba-tiba hujan turun setelah peristiwa penangkapan Ronnie. Sarah dan Brad pun pergi ke rumah Sarah yang lokasinya lebih dekat. Saat anak-anak tidur dan Sarah mengeringkan handuk di ruang bawah tanah, Brad kemudian menyusul Sarah, dan tanpa aba-aba menciumnya, kemudian mereka berindehoi. Sarah dan Brad merasa menemukan kebahagiaan yang telah lama hilang dari kehidupan pernikahan mereka. Keduanya pun akhirnya jadi sering menghabiskan waktu bersama dan berzina di rumah Sarah. Hanya pada akhir pekan mereka tidak bisa bersama. Saat harus mengikuti ujian pengacara lagi, Brad malah pergi dengan Sarah. Ketika dijemput sesudah ujian, Kathy merasa curiga dengan respon Brad saat ditanya soal ujian. Dia mencurigai Sarah dengan Brad, hingga meminta mereka diundang untuk makan malam. Di sanalah Kathy yakin dengan kecurigaannya. Setelah lama tak bertemu, akhirnya Sarah dan Brad bisa kembali saling berdekatan saat tim football Brad memainkan pertandingan terakhirnya. Sarah berteriak kegirangan saat Brad mencetak gol dan keduanya menghabiskan waktu bersama. Kemudian Brad meyakinkan Sarah untuk kawin lari bersamanya. Rating di IMDb sendiri adalah 7,5.